Share dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pertama-tama kita bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu lagi. Dan kita dijadwalkan masih kuliah 4 kali lagi kalau tidak salah. Belum termasuk ujian akhir semester ya. Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin juga kepada rekan-rekan semua yang merayakan Idul Fitri. Dan hari ini kita akan mencoba melanjutkan materi kita. Sudah ada 14 dikurang 2, berarti 12 orang. Masih kurang 8 orang ya. Kita mulai karena sudah waktunya lebih dari jam 2 ya. Tadi saya menunggu dulu karena pada saat sebelum jam 2 tadi saya sudah standby tapi belum ada. Jadi ini 14 atau jam 2 10 menit kurang lebih kita mulai. Baik, saya akan melanjutkan materi kita masih tentang microcontroller ATmega yang ada di Arduino Uno. Dan ini sebenarnya bagian ke-7. Tapi kita masuk sudah ke dot matrix display yang ada di modul kita ya. Jadi di sini. Nah, ini kalau dilihat saya perlihatkan gambarnya, ini dari display dot matrix. Kalau dulu kita sempat punya di kampus dan masih punya tapi rusak, yang dipasang di depan pintu masuk Sultan Adam, itu display dot matrix-nya cukup besar ya untuk menyampaikan entah ucapan selamat datang, entah apapun di situ bisa ditulisi. Nah, sekarang mahasiswa STIMIK Banjarbaru pun diajari untuk bagaimana memprogram itu. Tapi kita mulai dari yang sederhana dulu ya, karena kalau misalkan langsung yang itu, saya pun belum pernah memprogram yang sebesar itu. Jadi kita mulai yang kecil-kecil dulu, karena pun yang tersedia di modul praktikum kita adalah yang kecil ini. Dan saya sekali lagi masih memohon maaf karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk saya mengajak praktikum rekan-rekan mahasiswa sekalian yang mengambil mata kuliah microcontroller ini untuk praktikum. Baik, hari tanggal 3 Juni tahun 2020 bertepatan dengan berapa ya Syawalnya ya. Saya tulis di situ Syawal saja. Kita akan mencoba melihat sedikit demi sedikit ya. Baik, ini display dot matrix yang ada di modul kita. Kebetulan ukurannya adalah 7x5, jadi ada 35 titik dan hanya ada satu. Saya melihat kenapa si pembuat modul ini hanya memasang atau memberikan satu modul, karena memang ternyata untuk mengontrolnya itu cukup banyak memakan pot digital. Jadi kalau misalkan itu ada 7 baris, berarti sudah ada 7 pot yang tergunakan dan juga ada 5 pot untuk kolomnya. Jadi ini karena dot matrix, matrix itu kan ada kolom, ada baris, karenanya dia memerlukan juga sama, sesuai dengan ukuran banyaknya kolom dan banyaknya baris. Nah, belum lagi nanti displaynya ditambah lagi ya, ada lebih dari satu modul display kecil ini, dan ukurannya mungkin hanya tidak sampai sejempol, mungkin setengah jempol. Ya, setengah jempol. Juga masih lebih kecil tampaknya kalau dilihat dari jempol saya. Nah, sumbernya saya ambilkan dari situ, sudah saya perlihatkan. Nah, di sini ada keterangan berbahasa Inggris. Untuk display dot matrix ini, yang ada gambar sebelah kiri ya, dia sebenarnya sama seperti display segmen yang dulu sempat kita praktekkan, ataupun sama dengan LED yang pertama kali kita praktekkan untuk nyala hidup gitu ya. Ya saja memang dia disusun sedemikian rupa sehingga bentuknya seperti matrix atau titik-titik yang tersusun gitu ya. Nah, di sini kalau tidak menyala dia warnanya masih putih seperti itu. Tapi kalau yang di modul kita ini itu nyalanya nanti berwarna merah. Nah, kalau misalkan ada yang pernah melihat nyalanya bisa berwarna-warni, itu namanya ada yang RGB ya. Jadi red, green, dan blue. Bisa jadi ada yang warna kuning juga. Bermacam-macam. Jadi ada yang multicolor, ada yang single color.
Nah, yang di tempat kita, di modul kita ini yang single color, ukurannya 7x5. Nah, di dalamnya sendiri sebenarnya ada LED kecil, dan LED itu sebenarnya singkatan dari light emitting diode atau diode yang berpendar. Nah, di situ dia memiliki dua terminal pada umumnya, katoda dan anoda, dan ini pun seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di keterangan ini, maka pabriknya itu membuat display dot metric ini ada yang namanya katoda kolom atau katoda, kaki-kakinya katoda di bagian kolom, kemudian anoda di bagian row, di bagian baris, atau disingkat CCIR gitu ya, CCAR ini. Kemudian ada lagi yang jenis yang lain, yang berikutnya yang kaki anoda itu ada di bagian kolom dan kaki katoda ada di bagian baris. Nanti kita lihat yang ada di modul kita itu bagian yang mana, CCIR ini atau yang ACCR. Baik, selamat bergabung untuk yang baru masuk. Sudah ada 14 orang, berarti tinggal 6 yang belum ada. Tadi yang pertama saya lihat Gusman. Terus Gusman yang dari Buntok ya. Terus mana nih siapa ya namanya? Saya lupa. Ntar ya, sebelum saya teruskan ya, saya lihat dulu. Yang biasanya pertama itu si Tommy ya. Tommy ada 2 nih. Tommy Rinjani dan satu lagi Tommy satunya. Tommy siapa tuh? Baik, saya teruskan. Jadi kita akan cari tahu di modul kita itu apakah nanti jenis display dot metric-nya CCIR atau yang ACCR. Ya, kita lihat. Oh, sumbernya ini ada yang 2 ya, 2 sumber. Jadi satu untuk gambar, satu untuk naskah keterangan CCIR dan ACCR. Tadi yang satu sudah muncul. Nah, ini kurang lebih gambaran internal secara elektronis display dot metric yang tadi ya, yang 7x5. Ini adalah LED yang disusun sedemikian rupa ini. 5, setiap barisnya ada 5, atau disebut satu baris 5 kolom gitu ya. Dan jumlah barisnya ada 7. 1, 2, bentar. Saya beri nih 1, baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, LED atau LED yang di sini ini disebut biasanya baris 1 kolom 1. Ini baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, baris 1 kolom 4 dan baris 1 kolom 5. Nah, kalau misalkan yang di sini ini baris ke-7 dan kolom ke-5. Nah, kita akan masih lihat ya nanti yang ada di modul kita itu kok apakah yang model CCIR ini yang di sebelah kiri atau model yang ACCR ini. Kita akan lihat ya. Nah, ini ada 2 tadi, yang kiri CCIR, kemudian yang kanan ACCR. Nah, ini sumbernya sudah saya sebutkan juga biar tidak dikatakan plagiat ya. Jadi kita nanti bisa dilihat, kalau yang penasaran saya dapat gambarnya dari mana, dari situ ya, sudah saya sebutkan sumbernya. Nah, yang terpasang di modul kita apa? Tadi sih pertanyaannya berkali-kali nih kita tanyakan. Di master micro Arduino kita itu yang mana ya? Nah, ini tadi gambarnya di awal presentasi, di awal slide sudah saya perlihatkan. Itu ditulis mungkin yang terlihat K1, K2, K3, K4, K5 ya. Nah, yang di sebelah kirinya mungkin saya tidak sempat terfotokan yang B1, B2, B3, B4, B5. Itu udah ada di konektor 10 dan di konektor 11. Yang kolomnya di konektor 11, di modul itu yang barisnya di konektor 10. Nah, ternyata setelah saya uji coba, modul yang display dot metric yang ada di modul kita ini itu termasuk yang kategorinya CCIR atau katode kolom, anode row. Jadi kaki katodanya ada di kolom, jadi K1 sampai K5-nya ini sebenarnya katoda. Kemudian row-nya, barisnya itu adalah anode. Nah, jadi untuk menyalakan nantinya salah satu titik atau salah satu baris atau salah satu kolom itu nanti perlu logika tertentu ya. Nah, logikanya kalau misalkan kita lihat kembali ya sini ya.
Nah, berarti yang ada di tempat kita adalah tadi sisi IR ya, yang sebelah kiri nih. Nah, kalau misalkan kita berikan logika 1 ya di baris pertama, kemudian kita akan berikan katode di semua baris ini, di semua kolom, mohon maaf. Jadi diberi logika 0 di sini, kolom 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang akan menyala adalah baris pertama ini, dari B1K1, B2K2, dan seterusnya sampai B1K5. Tapi kalau misalkan kita ingin menyalakan salah satunya saja, maka yang kita berikan katode adalah hanya kolom 1 dan anode di baris 1. Jadi untuk menyalakannya nanti kita beri di sini 1, yang lainnya 0, baris ini, baris 2, 3, sampai 7. Kemudian kolom satunya kita beri 0, dan yang lainnya 1. Nah, jadi nanti yang nyala sebelah sini. Nanti kita akan lihat ya, apa namanya, hasilnya. Kalau kita sudah program dan kita upload ke Arduino-nya. Baik, kita lanjutkan lagi tadi, ini sudah kita ketahui. Jadi ini tidak bisa kita tebak-tebak ya, kecuali memang pada saat membeli, itu ditanyakan ke penjualnya ini, atau kadang-kadang penjualnya yang malah nanya, yang diinginkan adalah CCIR apa apa tadi satunya? Saya bingung sendiri. ACCR ya, atau CCIR. CCAR atau ACCR. Itu biasanya penjualnya bisa jadi menanyakan itu. Nanti kelebihan kekurangannya bisa dicoba sendiri ya, kira-kira apa yang ini, yang menjadi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi ternyata yang ada di modul kita yang model CCIR ini. Nah, dari sumbernya setelah saya lakukan pengetesan baru diketahui, oh ternyata modelnya adalah CCIR. Nah, tadi sudah saya sampaikan dot matrix display yang 7x5 ini sebenarnya hampir sama dengan LED biasa. Hanya kita perlu memperhatikan polaritasnya, dan sebenarnya kalau di pemrograman ini ya, untuk LED sendiri itu tidak akan rusak kalau kita terbalik memasangkan polaritas tegangannya. Jadi tidak masalah, jadi jangan takut ya. Beda halnya kalau dia bukan LED atau bukan diode atau bukan dot matrix. Nah, itu bisa jadi nanti kalau lampunya kebalik dan dia mengharuskan polaritas yang tertentu ya, itu bisa jadi rusak. Nah, kalau ini karena di LED dia sudah memiliki pelindung internal di dalamnya. Jadi kalau kebalik tegangannya atau polaritasnya, maka dia akan terlindungi, jadi tidak masalah. Nah, karenanya biasanya untuk diode ini biasanya digunakan untuk sebagai pelindung atau pengaman pada saat user mengalami atau tidak sengaja gitu ya, memasang tegangan dengan polaritas yang terbalik seperti itu. Nah, ini kalau misalkan, ini contohnya ya, kalau di display dot matrix-nya itu saya nyalakan semua, kurang lebih seperti itu nyalanya. Nah, nanti kita akan coba belajar sampai membuat tulisan yang bergerak di jalan gitu ya. Jadi kalau yang di display LCD saya kira itu tidak terlalu sulit karena memang dia sudah ada prosesor di dalamnya yang menerjemahkan, atau decoder istilahnya ya, yang menerjemahkan data yang kita berikan kemudian ditampilkan ke LCD display-nya atau LCD-nya. Tapi kalau dot matrix ini sedikit lebih rumit daripada si 7 segmen yang dulu sempat kita program ya. Karena 7 segmen itu kan hanya ada 7. Kalau ini satu modulnya sudah ada 35, berarti 5 kali lebih banyak ya. Atau misalkan kalau itu ada 8, ini ada 35, mungkin sekitar 4 kalinya ya lebih banyak daripada display 7 segmen kalau dihitung setiap modulnya. Nah, ingat tadi kita punya yang modelnya CCIR atau cathode column anode row. Yang sebenarnya tadi dari hasil pengetesannya. Baik, masih di sini kita akan coba nyalakan baris per baris dulu ya. Jadi ini karena tadi sisi IR, maka untuk menyalakannya cukup dengan memberi tegangan positif di salah satu baris. Kemudian yang lainnya di-ground-kan, kemudian semua kolom juga di-ground-kan. Nah, nanti kita coba lihat ya.
Nah, kalau ini gambarnya kan nyalanya kan semua baris nih. Nanti kita lihat. Nah, koneksinya bagaimana ya? Jadi sebelum kita program, kita harus pastikan dulu koneksinya benar. Karena saya waktu mencoba ini juga berkali-kali koneksinya salah. Atau kabel koneksinya yang kurang bagus sehingga hasil yang ditampilkan di display dot metricnya juga tidak akurat atau salah gitu ya. Nah, ini sudah saya coba rekapkan koneksi antara Arduino Uno yang digital pin-nya ya. Kemudian ke konektor 10 yang kaitannya dengan barisnya tadi di master micro Arduino modul kita. Dan juga ke konektor 11 dari master micro Arduino-nya ke Arduino pin. Nah, saya urutkan dari namanya B1 itu baris 1 itu ke digital pin 2, B2 ke digital pin 3, dan urut sampai baris ke-7 itu digital pin 8. Nah, sedangkan ini, jadi ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya kalau mau acak juga bisa. Hanya saja nanti memprogramnya yang pusing ya. Jadi kalau masih memungkinkan kita bisa mengurutkan urutan dari digital pin-nya ini ke konektornya itu akan lebih baik. Nah, kemudian tadi ini K1, ini kolom 1 ke pin 9, kolom 2 ke pin 10, dan terakhir kolom 5 ke pin 13. Jadi ini kolom 5 ini, K5 ini terpakai untuk kaki LED yang ada di onboard Arduino Uno-nya itu terpakai di konektor sini ya, di K5 ini. Karena memang pin 0 dan 1-nya itu sudah digunakan untuk koneksi serial atau komunikasi data antara komputer dan microcontrollernya atau Arduino Uno-nya. Karenanya ini kita pasangkan dari pin 2. Nah, ini karena tadi saya sampaikan dia ngepas ininya, jumlah pinnya. Dari pin 2 sampai pin 13 itu ada 7 plus 5. Ada 12 ya, 12 pin yang terpakai. Sedangkan pinnya kan ada 14, pin 0 sampai pin 13. Jadi kalau ditambah lagi display dot metricnya itu tidak akan bisa diprogram kecuali menggunakan model apa istilahnya ya, yang pergantian itu saya lupa namanya. Baik, kita teruskan ini tadi untuk koneksinya, terus programnya bagaimana? Kita akan amati satu-satu kode program Arduino-nya. Kita mulai dari voice setup-nya dulu. Nah, karena ini ada berapa pin tadi ya? 12 pin, maka pin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ini kita setting semua sebagai output. Jadi kita belum main atau belum menghubungkannya ke tombol lagi. Sementara kita masih di output-nya dulu. Jadi semua pin yang tadi sudah kita koneksikan antara dot metric display dengan Arduino Uno-nya adalah seperti ini ya. Semuanya kita setting sebagai output. Nah, kita coba lihat bagaimana untuk menyalakan semuanya. Tadi contohnya kan nyala semua tuh. Semua titik yang ada di dot metric display yang 7x5-nya itu. Nah, kode programnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi saya beri namanya nyala semua titik. Kita beri nama prosedurnya ini void nyala semua titik. Jadi yang pertama tadi kita harus memberikan semua baris itu logika 1. Karena semua baris itu terhubung ke anoda. Dan anoda itu harus mendapatkan tegangan positif. Dan tegangan positif itu diwakili oleh logika 1 di sini ya. Ini makanya baris 1 nyala, 2 nyala, 3 nyala, 4 nyala, sampai baris 7 nyala. Kemudian kolomnya, karena ini kolom katode ya, berarti kita beri tegangan 0 di sini semuanya. Jadi ini adalah perintah program untuk menyalakan semua titik ya. Jadi caranya dari barisnya semua diberi logika 1 dan semua kolom diberi logika 0. Nah, ini nanti hasilnya kita lihat. Nah, kemudian untuk mematikannya itu beda lagi. Untuk mematikannya maka tadi katodanya yang ada di pin 9, 10, 11, 12, 13 itu dibiarkan 0. Hanya saja untuk
anodanya yang ada di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu semuanya juga diberi 0. Nah, artinya nanti tidak ada LED di semua titik yang dinyalakan. Nah, ini akan mematikan semua titik ya dengan cara seperti ini. Nah, kalau misalkan kita buat dia berkedip, maka prosedur yang tadi sudah kita buat untuk mematikan dan menyalakan itu dipanggil lagi di void loop-nya. Jadi matikan semua titik, kemudian kita coba delay setengah detik ya, atau 500 milisecond ini. Kemudian kita nyalakan lagi semuanya dan kita delay lagi selama setengah detik. Baik, sampai sini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung atau ada yang penasaran. Baik, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Ada berapa peserta nih? 12 orang ya. Berkurang nampaknya. Ada yang keluar? 12 berarti 8. Tadi kayaknya sudah ada 16. Si Raisa mana? Raisa. Ada, Pak. Oh, alhamdulillah ada. Baik, ada pertanyaan dulu, Raisa? Ada, Pak. Ya, berarti saya anggap sudah paham semua ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini pertanyaannya. Tadi kalau kita running programnya kira-kira hasilnya seperti apa ya? Nggak ada videonya enggak? Coba kita lihat ya. Baik, kita coba. Nah, ini dia. Jadi, ternyata untuk menyalakan matikan ini ya mirip seperti display segmen dulu ya. Jadi masing-masing segmennya itu dinyalakan semua atau dimatikan semua, baru proses menyalakan matikannya itu kita beri delay. Jadi seolah-olah dia berkedip seperti ini. Nah, ini dia. Baik, itu ya. Itu tadi cara membuat program atau memprogram yang kira-kira mematikan semua, kemudian menghidupkan semua. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalkan kita ingin membuat karakter huruf atau angka gitu ya, maka kita harus menyalakan tidak semuanya ya. Jadi beberapa titik itu kita nyalakan, tapi nanti titik yang lain kita matikan. Nah, itu tidak segampang si display segmen ternyata. Ini lebih rumit dan kita coba dulu perlahan. Kita akan coba nyalakan satu titik dulu. Jadi ternyata menyalakan satu titik ini juga kita perlu usaha yang kalau saya sih ukuran saya masih cukup luar biasa repot ya. Jadi harus kita urutkan satu-satu yang perlu kita nyalakan itu yang mana. Ya. Nah, ini contohnya ya. Nanti yang nyala seperti ini kita coba nyalakan satu titik di pojok kiri atas, atau kalau kita sebut secara teknisnya ini adalah baris 1 kolom 1. Nah, kode programnya seperti apa? Ini kode programnya. Jadi kita buat satu prosedur yang namanya nyala titik kemudian B1 K1. Artinya satu titik di baris 1 dan kolom 1. Nah, caranya hanya kita menghidupkan satu titik. Maka baris satunya kita beri logika 1 di sini. Baris 2-nya 3, 4, 5, 6, 7-nya kita matikan. Kemudian biar itu bisa hidup, maka yang perlu kita lakukan adalah hanya kolom 1-nya itu kita hidupkan. Nah, dengan cara ini seperti ini ya. Jadi nanti yang nyala itu hanya si titik itu saja, yang lainnya mati. Jadi kolom 2, 3, 4-nya kita beri anode. Kalau tadi kan harusnya kan katode ya untuk dia bisa nyala. Nah, karena ini kita beri anode, maka nanti kolom itu hanya menyalakan baris 1 dan ada di titik itu saja. Nah, kurang lebih seperti ya. Kita coba lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, di void loop-nya kita bisa panggil program, tapi prosedur tadi yang nyala titik B1 K1 ini.
Kita akan lihat. Nah, ini kalau fotonya sudah saya coba perlihatkan di situ. Ini yang nyala hanya satu titik itu ya. Jadi bayangkan kalau misalkan nanti kita membuat karakter satu, kita gerak-gerakan itu programnya sebanyak apa itu, seabrek-abrek kayak ini. Nanti kita coba lihat bagaimana programnya biar lebih efektif. Tapi tampaknya waktu yang tidak cukup hari ini, kita akan lanjutkan nanti di pekan berikutnya ya, mudah-mudahan. Baik, kita lanjutkan dulu ini. Nah, kita coba nyalakan lagi titik yang lain. Ini untuk memahamkan kita dulu bahwa untuk menyalakan titik itu kita perlu memberi logika apa di masing-masing baris dan kolomnya. Nah, sekarang kalau baris kedua masih di kolom yang sama, kolom 1, itu seperti apa programnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau tadi logika satunya di baris 1, sekarang kita pindahkan di baris 2, tapi tetap dengan katodanya hanya di kolom 1. Kolom 2, 3, 4, 5-nya kita beri anode. Biar yang lain itu mati. Nah, kalau misalkan kita lihat ya. Ini cara memanggil prosedurnya, jadi nyala titik. Jadi tadi nyala titik B1 K1 itu satu prosedur. Sekarang nyala titik B2 K1 itu satu prosedur. Nah, sekarang mungkin kalau bisa dilihat di situ, titiknya sekarang berpindah ya, dari yang atas atau baris 1 kolom 1 berpindah menjadi baris kedua kolom 1. Tetap di kolom 1 tapi di baris kedua. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin menyalakan 4 titik ya? Tadi kalau semua titik tadi kan bisa, tapi sekarang 4 titik tapi vertikal seperti ini. Ya, Gusman. Kemudian yang nyala di titik baris pertama, kedua, ketiga, keempat, tapi masih di kolom 1. Nah, kira-kira caranya seperti apa ya? Kita akan lihat. Nah, ternyata untuk menyalakan yang seperti itu, kita harus melakukan scanning. Karena kalau tidak, nanti yang nyala malah satu baris semuanya ya. Satu kolom semuanya, atau bahkan satu baris, atau bahkan nyalanya nanti coba kita lihat ya. Nah, sekarang dulu kan sempat kita lakukan scanning juga. Jadi scanning itu artinya kita menyalakan dulu yang baris pertama kolom 1, kemudian baris kedua kolom 1, baris ketiga kolom 1, baris keempat kolom 1. Belum semuanya ya. Jadi untuk memperlihatkan dulu bahwa kalau misalkan 4 titik ini yang kita nyalakan, maka kita perlu melakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah melakukan scanning, dan scanning itu maksudnya kita akan menyalakannya secara bergantian, tapi karena nanti delay-nya kita percepat, jadi seolah-olah dia nyalanya secara secara langsung semuanya gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita coba tambah dulu untuk karena tadi kan belum ada tuh titik di baris ketiga kolom 1. Jadi ini baris tiganya itu tadi kolom satunya ini juga kita beri katode ya di sini, beri 0. Jadi kita tambahin dulu B3K1 karena tadi kan baru 2 baris tuh. 2 baris 2 titik ya. Nah, sekarang kita tambah lagi untuk B4 K1. Jadi di baris 4 ini nyala ya, karena ini kolom satunya 1 dan 0. Kemudian yang lain mati. Nah, berikutnya kita akan mencoba membuat variabel delay D gitu ya untuk proses scanning ini. Jadi kita bisa tahu berapa nilai delay yang cukup untuk proses scanning ini. Nah, ini di void loop-nya kita inisialisasi sini integer tipe datanya D5, sebenarnya bisa diganti byte ya. Tapi saya sudah terlanjur mengetik integer di situ, tidak masalah. Walaupun itu mubazir memori sebenarnya. Integer D5, kemudian kita nyalakan atau panggil prosedur nyala titik B1 K1, kemudian kita delay selama 5 milidetik tadi, kemudian nyala titik 2, B2 K1 atau baris kedua kolom 1, di delay lagi, kemudian nyala baris ketiga kolom 1 dan baris keempat kolom 1. Delay ini di loop. Nah, ini baru kita menyalakan 4 titik ya.
kode programnya sudah banyak dan sudah mulai rumit. Nah, hasil running programnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau saya foto itu memang tidak terlihat proses pergantiannya dari dia titik B1 di K1 atau baris pertama kolom 1, baris kedua kolom 1, baris 3 kolom 1 dan baris 4 kolom 1. Nah, coba kita lihat kalau divideokan itu ya. Kira-kira bisa terlihat tidak prosesnya. Nah, ini proses scanningnya ya tadi ya. Coba kita ulangi. Nah, di situ proses scanningnya dari atas ke bawah terlihat. Karena sengaja saya berikan delay 500 di situ atau setengah detik atau 500 milisecond untuk melihat proses scanningnya. Tapi kalau sudah kita ganti menjadi 5 tadi sesuai dengan yang ada di slide, maka akan kita lihat proses scanningnya. Nah, ini kalau di kamera memang dia masih bisa menangkap itu ya proses scanningnya. Tapi sebenarnya kalau yang, nah itu sempat kadang-kadang scanningnya tidak tertangkap oleh kamera, jadi berhenti dia. Kalau di tampilannya ini karena mata kita tidak bisa mengamati proses pergantiannya, jadi seolah-olah sama seperti display segmen yang dulu ya. Seolah-olah dia nyalanya semuanya barengan itu atau bersamaan. Tapi pada saat kita kurangi atau tambahi nilai displaynya, maka dia akan kelihatan proses scanningnya. Nah, kira-kira itu ya. Sampai sini dulu. Kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kira-kira yang tidak paham di bagian mananya. Baik, silahkan. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Gusman atau Alvaris, biasanya Alvaris nih. Baik, kalau tidak ada, karena saya sudah tadi barusan menguji skripsi jam 1, nah, disambung dengan mengajar ini. Jadi dari pagi tadi sudah ada 2 juga. Sudah mulai terkuras tenaganya. Baik, terima kasih sudah bergabung ya. Kalau memang tidak ada atau belum ada pertanyaan, nanti bisa dilihat di di e-learning. Insyaallah akan saya coba unggah. Dan juga bisa dilihat kalau yang kebetulan tidak hadir bisa disampaikan bahwa nanti dilihat di channel YouTube saya ya. Nah, kalau misalkan berkenan untuk subscribe silahkan ya, channel YouTube-nya ini. Nama saya Budi Rahman. Kalau misalkan nanti mau belajar hal yang lain juga ada di situ semua ya. Baik, saya kira itu dulu untuk kuliah microcontroller hari ini yang kaitannya dengan dot matrix display dan Arduino Uno. Sekali lagi terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah turut serta online di kuliah ini. Kita akan insya Allah bertemu di pekan berikutnya di hari yang sama, di jam yang sama, karena kita sudah dijadwal sampai kurang lebih tanggal 24 Juni ya, insya Allah. Baik, saya kira itu dulu untuk materi dari saya hari ini, karena sudah selesai. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Kalau memang ada yang ingin diskusikan, kita akan lanjutkan berikutnya lagi ya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.